Assalamualaikum. Nih pagi lagi. Alhamdulillah nih masih dikasih tenaga buat berangkat kerja. Udara dingin banget. Tapi entah kenapa nih hati tuh malah tenang ya. Kadang cuma suara motor sama angin tapi rasanya cukup lah. Tuh lihat, banyak orang berangkat kerja kan? Banyak yang mungkin masih tidur. Tapi buat sebagian orang pagi tuh waktu buat berjuang. Ya salah satunya ya kita kayak bapak-bapak depan NMAX tuh. Lihat kanan kiri semua orang punya cerita masing-masing. Ada yang ngejar waktu, ada yang nyari rejeki. Ada juga yang mungkin lagi mikir gimana ya hari ini biar lebih baik. Kadang saya mikir juga, kerja tuh bukan cuma soal gaji, tapi soal tanggung jawab, soal keberkahan. Yang penting rezekinya halal, walaupun gak seberapa lah. Di sini jalan biang kemacetan ya, yang ada di Cikarang, tepatnya depan terminal putar balikan itu. Saya tuh sering dapet momen tenang pas di jalan kayak gini. Tapi ya kadang juga agak kesel juga. Ya mau gimana lagi, namanya di jalan. Kayak dikasih waktu buat ngobrol sama diri sendiri. Kadang nanya, saya kerja buat apa sih? Buat siapa? Ya jawabannya selalu balik lagi ke keluarga. Dan tentu buat Allah juga. Karena tanpa izinnya gak mungkin dong kita bisa kuat sampai sekarang. Kita mulai masuk daerah Warung Bongkok. Di sini juga sama biang kemacetan. Dunia kerja itu lucu ya. Kadang kita niat baik tapi orang lain malah salah. Maksudnya orang lain malah salah paham. Kadang mau jaga sikap malah dikira sok alim. Tapi ya udahlah, selama niatnya lurus biarin waktu yang jawab, bro. Di sini banyak jemputan yang berhenti sembarangan. Saya juga belajar kalau tenang itu bukan berarti lemah. Justru orang bisa tenang biasanya yang paling kuat nahan diri. Nah, di sini sama juga nih biang kemacetan. Ini tuh di Warung Bongkok depan pom bensin. Kadang ada yang putar balik, ada yang mau ngisi bensin. Tuh lihat macet kan? Nah, di sini tuh paling parahnya macet tuh di jam-jam sibuk. Seriusan di jam-jam sibuk itu luar biasa macetnya. Terutama hari Senin. Itu yang biasanya saya berangkat dari rumah ke pabrik itu kalau nggak macet paling cuma 45 menit. Dan kalau lagi macet bisa sampai 1 jam. Dari Cibitung ke MM 2100. Padahal bisa loh dari Cibitung langsung ke MM 2100 itu paling 30 menit. Tapi saya enggak. Saya lewat Cikarang karena kenapa? Perumahannya di tengah-tengah kebetulan. Ayo bang. Semangat. Kita ngebut dulu dah biar cepet nyampe. Wih, motornya keren banget tuh. Motor apa tuh tadi? CB 150X. Saya juga pengen tuh punya motor kayak gitu. Jadi kayak adventure-nya tuh bener-bener look-nya bener-bener kelihatan banget gitu. Sebenarnya saya tuh nggak pandai bicara ya, nggak bingung juga mau ngomong apa gitu. Kayak ya udahlah ngalir aja yang ada di pikiran keluar lewat mulut gitu. Nggak bisa berkata-kata yang gimana gitu. Ini kita biasa lewat sini. Saya biasa lewat kalau nggak salah Kampung Sengon ya namanya ini. Ini di daerah
masih daerah Cibitung. Dia di samping pabrik yang terbengkalai itu pabrik apa ya? Komen dong yang tahu. Di sini jalanan sempit, padat penduduk. Biasanya tempat-tempat apa kayak Madura gitu ya, apa namanya, jual-jual besi, terus limbah. Di sini tempatnya banyak. Wih, Scorpio. Oh ya, dulu juga saya sempat punya Scorpio. Itu mesinnya itu 225 cc dan minusnya mesinnya terlalu panas ya, cepat jauh koplingnya kalau lagi kepanasan. Tapi torsinya mantap. Di sini juga sama, banyak karyawan pabrik pada lewat sini karena ya jalan pintas juga untuk menuju MM 2100. Aduh, banyak polisi tidur juga. Oh ya, itu BTW spion saya pecah sebelah. Nah, belum ada waktu buat gantinya. Lumayan lama ya. Ini nge-record gak nih kira-kira nih? Maaf ya para penonton kalau seumpamanya videonya acak adul karena kurang persiapan juga. Dan tapi belum punya modal banyak. Doain aja semoga bisa beli kamera Insta360 sama apa ya, buat support, buat nyupport konten-konten ini ya. Di jalan itu apa ya, kayak gini lah, enak ketemu orang-orang baru. Tapi juga di jalan banyak setannya. Kenapa? Kadang kan ada aja yang bikin kita emosi. Masih jauh ternyata. Tapi ya pelan-pelan aja lah, yang penting jalan. Oh iya, saya mau cerita sedikit aja sih buat kita semua ya yang lagi berjuang di pabrik, di toko, ya di jalan. Lucu ya, kadang kita ngeluh capek nih, tapi kalau disuruh diem di rumah malah gak tenang. Mungkin karena manusia tuh emang diciptain buat berjuang. Capek iya, tapi kalau buat yang dicintai rasanya beda. Lihat orang lewat, ada yang buru-buru aja, ada yang santai-santai aja, semua kayak lagi ngejar sesuatu. Tapi siapa yang paling tenang tuh? Biasanya yang paling banyak bersyukur. Masya Allah. Saya pengen bisa kayak gitu, tapi gak banyak mau lah. Yang penting hatinya lega. Amin. Hidup tuh kayak motor, kalau terlalu ngebut gampang ngepleset. Apalagi tuh jalanan licin. Kalau terlalu pelan bisa ditinggal. Jadi ya cukup aja lah jalan di kecepatan yang tenang, tapi yakin sama arah. Di sini jalan becek terus. Kenapa? Karena di sampingnya itu ada Ili Malang. Jadi dia tuh lebih tinggi, masih di jalan irigasi Kalimalang. Di sini rame banget. Ada bedeng-bedeng gitu ya, itu kayak Madura gitu, sama kayak yang di Kampung Sengon tadi. Jadi di sini tuh tempatnya palet-palet, tempatnya loakan atau besi-besi lah. Keren sih, maksudnya ada penampungannya di sini. Dan ini tuh di sini jalan gak pernah bener dari dulu kayak gini terus. Bahkan pernah tuh motor saya sampai gasruk, nggak tahu konstruksi konstur apa jalannya yang ketinggian atau motor saya yang kependekan. Aduh, muat gak nih? Muat. Bismillah. Alhamdulillah muat.
Ini truk pada parkir di sini kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Karena ganggu banget. Sebentar lagi kita nyampe perempatan Kalimalang, dan di sini juga sama biang kemacetan. Bingung juga ya mau ngomong apa. Udah mulai deket nih, jalanan juga udah mulai ramai banget. Tuh lihat, banyak banget kan yang arah ke pabrik juga. Sekarang pas lihat muka-muka orang di motor tuh kayak semua punya beban masing-masing nih, tapi tetap jalan tuh. Keren sih, bisa sekuat itu tiap hari, pagi berangkat, sore pulang. Kadang ada yang lembur sampai malam. Rutinitas itu diulangin lagi, pagi berangkat. Tahu kenapa tiap hari hampir nyampe pabrik tuh ada rasa campur antara semangat, capek, sama harapan. Semangat karena mau kerja lagi, karena yang dipikir saya ya udah kerja, ntar habis bulan gajian gitu. Capek karena tuh tahu bakal panjang harinya. Iya, ada harapan semoga hari ini nggak ada drama, nggak ada emosi. Dulu saya sering banget ngerasa kerja tuh berat banget, tapi makin kesini saya sadar yang bikin kita berat itu bukan kerjaannya, tapi pikiran kita sendiri. Kalau hatinya tenang ya semuanya lebih ringan. Terlebih lagi lingkungannya nggak toksik. Kadang saya bilang ke diri sendiri, udahlah, gak usah tuh bawa emosi ke pabrik dari rumah. Fokus kerja aja, karena kalau kita niatnya benar, kerja juga bisa jadi ibadah. Gak usah banyak ngomel, cukup niat lurus, hasilnya Allah yang ngatur. Di sini macet banget. Setiap hari orang-orang pada berkerumun di sini. Tuh. Oh iya, saya punya cerita nih yang sedikit agak nggak enak ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu, motor saya tuh sempat terembes di olinya. Terus saya ke bengkel, saya bilang mekaniknya kan, Mas, ini motor saya kenapa nih, kok rembes ya. Kata dia, oh ini mungkin packingnya. Bener nih packingnya. Iya bener, dicek lah sama dia. Oh bukan, ini kayaknya dari gasket yang arah ke kop deh, kata dia kan. Berapa tuh kalau ganti, kata saya. Kata dia paling 60.000, itu udah memasang. Oh gitu, ya udah deh, nanti saya ke sini lagi, balik lagi. Selang berapa hari saya balik lagi ke situ kan, sudah ditanyain, inget gak motor saya yang kemarin? Oh iya ya, yang kemarin itu ya, katanya. Oke. Nah terus dieksekusi tuh sekalian sama servis sok depan kan. Kurang lebih 2,5 jam lah ya, servis. Terus hasilnya saya lihat, kata dia, ini motor udah jadi mas. Oke, makasih ya, udah ada pembayaran selesai, sudah akad udah selesai. Belum nyampe pabrik kalau nggak salah, atau sudah ya, lupa saya. Pas itu saya lihat di bawahnya itu masih ada rembesan oli. Saya balik lagi dong. Nah, balik lagi komplain ke mekaniknya, dan dia bilang, oh ini mah susah mas, katanya. Itu dari water pumpnya. Oh water pump ya, saya pura-pura nggak tahu juga sih, dan emang nggak tahu juga gitu. Kok aneh oli bisa ke water pump gitu kan, apa iya apa enggak, gue dibohongin gak sih gitu dalam hati kan. Nah, terus nanya ke teman-teman tuh, katanya itu mah packingnya ini bla 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 bla. Jadi saya makin bingung tuh, si Satria ini gimana rusak mulu.
olinya rembes. Karena tuh kalau dibawa ngebut nih kayak gini nih, dibawa ngebut itu tuh si asapnya tuh keluar dari speedometer lah, dari mana lah, jadi asapnya tuh nguap gitu. Ini motor kalau kayak gini terus saya bisa pusing nih Bu ya, maksudnya sekali benerin yang lain rusak, ini yang benerin yang lain yang rusak. Gitulah kendaraan ya. Definisinya saya pernah baca, definisi kendaraan semakin dirawat semakin rusak ya, ini mungkin. Ini PT Ale-Ale. Ayo Pak, tuh depan teman saya tuh Pak siapa ya namanya, lupa. Nah ini putar balik di sini kita, PT Denso. Nih motor dibawa ngebut 64 ya. Itu tuh udah ada bunyi kerincing. Itu kenapa? Kayaknya gara-gara itu deh, engine mounting. Engine mounting lagi. Apa? Cover engine ya. Di PCX itu yang 150 atau 160, rata-rata sih user pada pakai gituan buat antisipasi aja, biar kalau ada polisi tidur atau batu nggak langsung kena mesin. Soalnya banyak kasus juga pada bocor tuh, pada pecah si bak olinya. Nah saya dipasangin gituan. Alhamdulillah dah deket, kurang lebih ada 1 kilo lagi nih kayaknya ya ke PT. Ini PT dari dulu belum jadi PT apa ya kira-kira nih. Dulu saya sempat ngebolang nih di daerah sini, ternyata kerja nggak jauh dari sini. Namanya rezeki ya, alhamdulillah. Maaf ya kalau videonya berantakan nih, karena saya nggak punya alat yang memadai. Saya cuma punya itu doang, holder, itu pun ditempelin di tas. Namanya pemula. Perempatan awas hati-hati, lihat kanan kiri, meskipun kirinya nggak ada tapi lihat di kanan, harus fokus. Jadi jangan main seberang aja, karena di sini nggak ada lampu merah. Bismillah. Ya gini lah, kalau nggak ada lampu merah nih orang pada nggak mau ngalah. Itu kayak VW Polo ya, padahal itu Civic apa City itu, hatchback. Keren juga tuh mobil, Masya Allah tabarakallah. Jalan Bali udah mulai kelihatan tuh gedungnya. Tapi ya kalau di posisi kayak gini tuh kadang pengen nyerah, kadang semangat, kadang juga pengen istirahat yang lama. Ya bosen pasti. Kerja ya karena butuh, bukan karena betah. Tapi ya semua disyukuri. Alhamdulillah gedungnya sudah kelihatan. Perjalanan pagi lagi selesai. Gak panjang sih, tapi entah kenapa selalu nih ada rasa lega tiap udah sampai.
Kerja ya kerja, tapi semoga hari ini bisa lebih tenang, nggak kebawa emosi. Udah nyampe pabrik juga nih. Terima kasih udah nemenin video perjalanan Abizet ke pabrik. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.